Pertama yang urgen saya jawab sekarang adalah ini ada santri KSS yang membantu saudaranya, entahlah mungkin tetangganya, sang perempuan sakit kanker payudara. Kanker payudara itu kan ya berat ya. Moga-moga menyenang disehatkan dan dihindarkan dari penyakit kanker. Gak usah ini, nah ini tidak usah minum ini payudara kan ini. Dan itu kumatnya setiap maghrib saja, bayangkan. Ya setiap maghrib kumat, sakit. Hanya setiap maghrib, setelah itu enggak. Dan kalau dibacakan apa yang kita nanti kan ada itu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan bagaimana penyembuhan penyakit kanker, antara Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi dan seterusnya, itu di bagian akhir buku itu, buku terapi spiritual itu, setiap dibacakan dia muntah. Ini kan jelas ya, sudah gejala begini ini jelas, syaitoniah jelas sudah. Tidak usah mencari siapa yang nyantet, siapa yang ganggu, tidak usah lah. Doakan terus saja kepada panjenengan. Tadi dia minta saya untuk membantu mendoakan. Oke lah, kita doakan, kita aminkan doanya itu. Tetapi yang terpenting kalau ada gejala, bukan gejala, kalau muntah, dibacakan ayat muntah itu pasti sudah 100% setan. Apa yang pernah dilakukan Nabi SAW kan, anak yang makan gak warak-warak itu, kemudian ditepuk dadanya, tentu Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, kemudian keluar binatang kecil seperti cicak, ternyata itulah setannya. Jadi kok orang dibacakan ayat kebelet muntah atau ingin muntah, itu jelas ada setan di dalam. Apakah setan ini kiriman atau bukan, wallahu a'lam. Saya tidak ingin membahas lebih jauh dari itu ya. Jadi yang jelas panjenengan kalau menjadi terapis jangan gampang putus asa, itu penting. Medik saja perlu berulang-ulang. Obat juga bukan hanya sekali minum, ada beberapa kali, bahkan ada pesan dokter nanti hari ini tanggal sekian kembali. Medis itu, apalagi non medis. Bali itu lebih cepat non medis daripada medis. Kembalinya penyakit loh. Jadi kalau non medis kan hampir pasti setan. Non medis ini gangguan setan. Itu cepat balik. Dibacakan oke, keluar memang. Tapi ketika yang kita bantu baca ini, maaf saja misalnya orang banyak dosa atau sholatnya bolong-bolong, gampang sekali setan balik. Jadi sekali lagi, panjenengan kalau menjadi terapis harus telaten, jangan gampang putus asa, jangan gampang patah arang. Pasti kalah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ini statement Allah SWT. Gangguan setan itu lemah. Makanya panjenengan kalau menyaksikan para spiritualis putih menghadapi dukun-dukun itu, ya tidak ada yang kalah. Ya kalaupun ada yang kalah itu karena masih lemah. Tapi yang jelas panjenengan harus yakin bahwa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW itu adalah ilmu putih. Apa yang kita baca di nanti sudah, kalau yang lama mesti punya buku khusus ayat-ayat terapi itu. Kalau yang baru nanti harus mengcopy, karena belum saya tulis di sini. Ini baru bayani spiritual dan irfani spiritual. Yang burhani spiritual masih belum dibukukan. Insya Allah nanti muka-muka segera dibukukan sehingga bisa menjadi satu dengan ini. Tapi yang terpenting adalah kesadaran panjenengan sebagai terapis itu ya mirip dokter lah, mirip dokter. Artinya ya berulang-ulang, butuh waktu. Soal narib terserah, pokoknya tidak memberati, tapi niatnya nulung. Sebab kalau tidak narib itu memang menyulitkan klien, biasanya mau memberi berapa susah mungkin. Silakan asal nawaitunya betul-betul nawaitu nolong. Uang dan sebagainya itu bagian, ya sudahlah, seperti orang ceramah, seperti orang itu, pokoknya niatnya ibadah aja. Itu datang sendiri dan akan lebih bersih hati kita. Pun, okay? Terus baca, tetap baca itu ayat-ayat terapi untuk kanker, ada khusus itu. Ini berdasarkan pengalaman spiritual. Tidak usah dibantah, semuanya ayat Al-Quran kok. Jadi tidak usah diperkarani.